Siapa yang nggak kenal dengan kartun yang lucu ini? Karena baik dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa itu menyukai film kartun yang satu ini. Nah, hal ini tidak terlepas dari lucunya film ini, geng. Karena kalau misalkan kita nonton film itu memang sangat menghibur dan kadang kita terbawa ke dalam alur ceritanya gitu ya. Dua orang bocah kecil, botak gitu ya, dengan logat Melayu yang sangat kental dan banyak sekali kalimat-kalimat lucu yang dia lontarkan. Dan perlu kalian ketahui, Upin Ipin ini tidak hanya tayang di Indonesia, bahkan sampai negara Thailand, Kamboja, Brunei, Singapura, Vietnam, Hong Kong, Turki, bahkan sampai Korea Selatan, film Upin Ipin ini dikenal gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah film yang bisa dikatakan prestasinya itu bagus lah gitu dalam dunia hiburan. Upin Ipin pertama kali rilis pada tanggal 14 September 2007, geng. Pertama kali tayangnya itu di Malaysia, yaitu di TV9, TV9. Nah, di awal penayangannya, kartun Upin Ipin ini sudah sangat digemari dan banyak sekali orang yang suka. Dan orang tua pun seneng gitu ya kalau anak-anaknya menonton serial kartun ini, karena memang tujuan daripada tayangan kartun ini itu menunjukkan sosok anak-anak kecil yang ceria, pintar, dan jalan ceritanya pun memiliki pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Jadi keren gitu ya kalau untuk anak kecil nih malah membangun rasa ceria atau semangat pada anak-anak yang menonton. Oke, singkat cerita nih ya, sinopsis dari Upin Ipin ini merupakan dua orang anak kecil yang tinggal bersama opah atau neneknya serta seorang kakaknya yang bernama Kak Rus. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang berada di kampung. Dan dikabarkan kalau orang tua atau ibu dari Upin Ipin ini serta ibunya Kak Ros gitu ya, itu sudah meninggal dunia. Dan salah satu episode menunjukkan di mana letak kuburan daripada ibu mereka. Nah, ini episodenya itu adalah episode hari raya dan istimewa hari ibu. Nah, kalian bisa cari, kalian bisa nonton gitu ya. Di situ ada episode di mana Upin dan Ipin mengunjungi makam ibu mereka. Nah, kedua anak kembar ini kadang agak susah dibedakan gitu ya. Mana abang, mana adik gitu ya. Nah, ternyata abangnya itu adalah Upin. Di mana Upin ini lahir 5 menit lebih awal dibandingkan Ipin. Jadi peranan dia sebagai kakak, sebagai abang gitu ya, itu benar-benar lebih besar. Jadi dia benar-benar yang apa ya, yang memimpin lah di dalam status kembar mereka berdua. Nah, baru-baru ini tersiar kabar tentang sebuah penemuan makam daripada Upin Ipin. Kalau kita lihat secara sinopsis, ini berbanding terbalik gitu ya dengan filmnya. Kalau kita lihat di filmnya justru yang meninggal atau yang makamkan gitu ya, itu orang tua mereka. Upin dan Ipin adalah pemeran yang masih hidup gitu. Nah, namun tersebar sebuah video yang heboh banget yang memperlihatkan dua buah kuburan anak kecil. Di situ batu nisannya tertulis jelas Upin Ipin. Nah, memang nih geng ya, kalau kita bahas tentang film Upin Ipin ini sudah sejak lama sebenarnya desas-desus tentang asal cerita atau awal mula cerita ini diangkat gitu. Dikabarkan kalau Upin Ipin ini katanya dulu ya itu hanya sebuah hayalan dari opah atau hayalan dari neneknya. Dikarenakan opah ini kangen dengan sosok dua orang cucunya ini, yang mana cucunya ini sudah meninggal dunia. Nah, kontroversi atau konspirasi itu udah kesebar beberapa tahun lalu dan banyak sekali orang-orang tuh yang ngecengin gitu ya. Dulu banyak banget tuh gue sempat bahas dan netizen bilang sotoy, cocok logi dan segala macam lah gitu ya, tidak ada buktinya. Nah, hari ini akhirnya tersebar luaslah sebuah video yang memperlihatkan dua buah kuburan anak kecil yang jelas sekali tulisannya Upin Ipin. Hal ini semakin memperkuat konspirasi tentang asal muasal cerita Upin Ipin ini yang tadinya mungkin terdengar oleh orang hanya sebuah cocok logi, namun jika sudah ada bukti seperti ini bisa jadi apa yang desas-desuskan selama ini itu adalah hal nyata. Nah, video ini diunggah dan bisa kalian lihat di akun TikTok dengan username Wahyu Punya _ Di situ jelas banget dua kuburan anak kecil dengan batu nisan tulisan Upin Ipin tadi. Tapi sebenarnya yang membuat video ini viral bukan akun Wahyu Punya itu. Namun yang pertama kali memviralkan adalah akun dari username Crypto Investors. Nah, namun sayangnya akun tersebut sudah di-ban oleh TikTok dan untungnya banyak yang sudah merepost. Ya, nggak heran ya, namanya juga TikTok ya. Kita nggak salah apa-apa, biasanya ada aja gitu ya, kayak kita cuman ngepost ketawa-ketawa doang kena ban, kena strike gitu ya. Memang aneh banget aturan di TikTok. Tapi
Tapi kalau cewek-cewek joget seksi-seksi belahan-belahan gitu malah dianggap aman, biasa aja, nggak kena strike, nggak kena ban. Ya, nggak tahu dah. Nah, pemilik akun TikTok Crypto Investors ini sempat membagikan sebuah cerita atau kisah tentang Upin Ipin. Dia semakin memperkuat desas-desus atau konspirasi selama ini tentang kebenaran cerita Upin Ipin, dimana dia mengatakan kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata. Nah, kisah nyata yang dia ceritakan ini terjadi tepatnya pada tahun 1995, dimana keluarga dari Upin Ipin ini sebenarnya adalah keluarga korban kecelakaan. Ketika kecelakaan terjadi, Upin, sang kakak gitu ya, itu meninggal dunia di tempat bersama kedua orang tuanya, geng. Sedangkan Ipin itu mengalami koma di rumah sakit, dan selama beberapa bulan dia koma, akhirnya Ipin pun ikut menyusul kakaknya dan kedua orang tuanya, dia meninggal dunia. Terus di dalam kendaraan keluarga mereka tersebut, ternyata Kak Ros juga ikut, dan dimana Kak Ros ini mengalami koma sama seperti Ipin. Hanya saja Kak Ros mengalami koma dalam waktu yang cukup singkat ya, mungkin di saat itu Kak Ros sudah dewasa kali ya, jadi tubuhnya itu lebih kuat, sementara Ipin masih kecil, yang dimana antibodi badannya mungkin belum bisa menahan rasa sakit gitu, jadi makanya komanya cukup lama. Di dalam cerita tersebut dikatakan kalau Kak Ros ini benar-benar mengalami trauma. Harapan satu-satunya ketika dia sadar dari koma tersebut adalah Ipin. Dia sangat berharap Ipin selamat karena kedua orang tuanya sudah tidak selamat dan salah satu adik kembarnya juga tidak selamat. Nah, di dalam penantian ternyata Kak Ros harus mengikhlaskan atau merelakan adiknya yang kedua, adik kembarnya itu juga ikut menyusul keluarganya yang lain meninggal dunia. Nah, semenjak saat itulah Kak Ros ini bersikap sangat aneh, dimana dikatakan kalau Kak Ros ini seperti tidak bisa menerima keadaan kalau keluarganya sudah meninggal dunia. Ditambah lagi dia sangat sayang dengan kedua adik kembarnya yaitu Upin dan Ipin. Dan di saat itulah Kak Ros mulai berhayal dan membayangkan tentang kehidupan kedua adik kembarnya yang sudah